1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buka pintu. Balik lagi bersama gue Dresta Official dan Saya Adi Depeng di dalam channel Aduhai. Luar biasa, ternyata Aduhai masih ada ya. Kita mau bicara soal COVID-19 yang masih fenomenal di masa-masa ini. Tips aktivitas aman selama physical distancing di rumah, bro. Ini kan kita di rumah nih, bikin studio, iseng-iseng, dan ini bisa juga dijadiin tugas kuliah, ya nggak? Ya kan, maksudnya kita nugas kuliah online di sini, di rumah gitu maksudnya. Ya walaupun di rumah masing-masing kan, gitu kan. Ya alhamdulillah kita punya studio baru ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Luar biasa. Ya maksudnya balik lagi ke topik. Jadi dari mana ya, sampai mana Bu tadi? ya pokoknya tips aman di rumah lah. Tips aman di rumah selama physical distancing. Ya betul. Karena di sini kita bicara di rumah, sesuai hashtag yang fenomenal sekali, di rumah aja. Jadi walau bagaimanapun kita nugas di rumah. Termasuk sekarang ini kita sedang UAS di rumah. UAS di rumah, luar biasa ya. Ini kemungkinan 90% kita ngebahas soal review, 10% baru bahas kopi. Sumpah ini no script guys. No sensor. Ya bener dong. Mati bro. Seriusan? Ya. Kata gua juga. So bro. Lanjut. Oke, sorry. Tips Physical distancing di lanjut rumah gitu. Jadi buyar. Lanjut. Oke, balik lagi di physical distancing di rumah. Physical distancing di rumah. Nah, menurut lo itu ya kita juga udah tahu sebenarnya seperti apa physical distancing di rumah. Cuman kita pengen tahu nih keseharian lo sebagai masyarakat gitu tentang apa saja sih aktivitas physical distancing yang di rumah itu, atau juga bisa berikan tipsnya kepada teman-teman ini, kepada Hais gitu. Hais. Oke, gue pribadi COVID. ini terus terang gue sering di rumah. Ini terus terang bukan karena COVID, karena emang walaupun gue kerja tuh gue di rumah kan. Oh ya. Kan freelance juga lah ya. Oh ya. Jadi physical distancing tips di rumah itu yang biasa gue lakuin sebenarnya nggak muluk-muluk dari sebelum corona bro. Karena physical distancing itu ya? karena nggak ngumpul di rumah. Tapi nih gue punya pertanyaan buat lu, Dres. Gue punya pertanyaan buat lu. Ini kan tips physical distancing di rumah. Physical distancing lo. Lu sama keluarga lu gimana? Ya kalau gue Tips lu. Ini kan bisa dong lu, masa sama keluarga harus 1 meter? Ya kan, sama keluarga lu misal sapa atau lu makan dulu, masa harus semeter? Bu, atau lu manggil apa ke nyokap? Mama. 1 meter ya. Resta makan dulu. Ya. 1 meter nggak mungkin juga kan ya. Adek lu tidur sama lu kan? Enggak, gue enggak sih. sih. Ya kan? Gimana tuh menghadapi itu? Ini gue sebelum ke gua nih. Karena sebelumnya sebenarnya jauh sebelum adanya kita di rumah aja ya kita sudah benar-benar mensterilkan, karena juga gue ada disinfektan. Jadi balik lagi, kalau di keluarga gue sih so far ya, dari mulai awal untuk dihimbau diam di rumah aja sampai dengan sekarang itu alhamdulillah masih konsisten gitu. Kenapa? Karena kita sadar dari awal bahwasanya penyakit ini bukan penyakitnya menurut kita yang bahaya, tapi penyebarannya. Kita harus tekankan untuk penyebarannya, karena berdasarkan data juga itu angka kematian dan tingkat kebahayaan juga sebenarnya juga nggak terlalu besar, karena yang paling penting adalah pola pikir menurut gue yang mempengaruhi kesehatan, karena 70% kesehatan dipengaruhi oleh mindset atau mental. Nah jadi kalau so far sih selagi yang di aktivitas di rumah aja nggak terlalu benar-benar secara secara kita harus beda gitu perlakuannya sama yang orang-orang di luar. Maksud gua kita meskipun tetap jaga jarak tapi nggak se ekstrim ketika kita berinteraksi di luar gitu, karena ya gua sama adik gua dan juga mama gua juga aktivitas pun di rumah sejauh ini gitu. Artinya lu di keluarga nggak ada yang positif. Ya. Jadi walaupun tidak melakukan physical distancing kan yang harus 1 meter ya nggak jadi masalah dong. Sebenarnya yang dikhawatirkan itu adalah bagaimana bukan positifnya gitu. Maksudnya bukan positif tuh bukannya berarti nggak berbahaya, tapi tingkat si ketahanan virus ini adalah tergantung daripada imunitas kita. Bukan virusnya berbahaya, tapi virus ini tergantung karakter dari imunitas. Kalau selagi kita imunitas bagus, selagi kita menjaga pola hidup sehat,
gue pikir sih kalaupun positif itu nggak menjadi suatu permasalahan yang besar gitu, dan mungkin notabene juga masyarakat ini yang tidak menjadi yang ditonjolkan oleh khususnya di media gitu, karena yang penting adalah imunitas kita terjaga, pola hidup kita sehat, ya udah that's it. Kalaupun positif ya cukup dirawat. Corona. Oh, iya. Ya, jadi kalaupun positif, karena kan juga sebenarnya pasien yang positif juga nggak harus ditangani di rumah sakit. Dia bisa cukup berisolasi mandiri di rumah, ya udah gitu loh, dan menjaga pola hidup sehat. Tips dari gue tadi, jangan menyepelekan cuci tangan, tetap tuh cuci walaupun nggak keluar rumah, di rumah tuh tetap harus cuci tangan. Karena kebersihan itu baik maksudnya gitu kan. Yang kedua, menurut gua lakukan apa yang belum Anda lakukan di rumah Ya. yang jelas yang baik-baik. Ya. Contoh berkarya, ya kan. Contoh berkarya ini kita sekalian ngerjain UAS, sekalian berkarya, ya kan. Betul. Sekalian masukin ke channel YouTube Aduhai, ya kan. Jadi lakukan lakukan hal yang belum Anda lakukan di rumah. Ya. Contoh, maksudnya, kalau kan gue udah berkarya di rumah, yang belum apa nih maksudnya gitu. Karya selanjutnya apa nih yang belum? Segala macem, jebret. Contohnya kita podcast belum pernah pakai mix luar biasa ini, ya kan? Belum pernah pakai alat-alat yang sangat luar biasa ini. Itu salah satunya. Yang ketiga, jangan putus kedekatan dengan keluarga. Maksudnya jangan renggang ya, renggang. Harmonisasi. Betul, harmonisasi dengan keluarga. Justru menurut gua momentum lah ya. Justru menurut gua corona ini ada dampak baiknya. Ya. Mendekatkan lebih, ya kan? Dengan keluarga. Emosional dengan keluarga. Betul, lah ya. secara personal. Kebersamaannya meningkat, ya kan? Dan itu menurut gua salah satu tips, jangan sampai renggang gitu sama keluarga. Jadi menurut gua ini adalah salah satu dampak positif dari adanya virus corona menurut gua menurut gua pribadi. Oke, thank you, terima kasih banyak. Close the door. Udahlah paling segitu ya. Kurang lebih terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih juga saya mau ngucapin terima kasih untuk dosen New Media Society, Bu Eni, terima kasih banyak. Ya Bu Eni, makasih. Semoga berkenan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Juga pihak yang sudah disebutkan dalam video ini, mohon maaf apabila ada kesalahan, ketidakakuratan dan sebagainya. Ya pokoknya terima kasih lah ya. Ya. Ada enggak maksud gue, lu ngomong dong. Udah kan gue udah ngomong nih, lu ngomong ada ya, lagi. Pokoknya terima kasih buat rekan-rekan, dan jangan lupa stay safe buat teman-teman gitu kan. Tetap betul, stay safe. Tetap melakukan anjuran-anjuran dari pemerintah dan otoritas tempat, dan jangan lupa jaga jarak. Ya, corona kecil kok ya, kita gede. Itu. Saking Ini saatnya kita bersatu, dan ini saatnya kita bersatu untuk benar-benar ini kita nggak bisa lakukan sendiri, dan benar-benar hanya kita lah faktor bagaimana garda terdepan dari corona atau COVID-19. Ya, seperti itu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Yuk kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tadi buka pintu, sekarang tutup pintu. Iya. Oke, beres, Bro. Yo. Down juga, Bu. Pulang mandi, sholat, tidur. Masya